Businessman Opinion. Mitra bisnis Ganjar Pranowo ditegur secara lisan oleh PDIP setelah dalam wawancaranya dengan sebuah stasiun televisi menyatakan siap jika dicalonkan sebagai calon presiden pada 2024. Sebelumnya, Ganjar juga pernah menyebut untuk deklarasi capres nanti akan dilakukan oleh partai dan dirinya pun tidak tahu apakah akan dipercaya atau tidak oleh partai. Apa komentar Anda mengenai teguran PDIP terhadap Ganjar yang menyatakan siap jika ada yang mencapreskannya ini? 633-9160 Businessman Opinion, 633-9160. Saya dengar berita ini juga bingung juga ya, kenapa ditegur ya? Kan dia kan nggak menyatakan apa-apa, hanya ditanya ya kalau siap ya siap. Wah, saya rasa ini sebenarnya mungkin ada miskomunikasi atau bagaimana ini antara PDIP dengan pendengarannya pernyataannya dari Pak Ganjar, atau memang sudah mulai arogan. Saya nggak ngerti juga dah. Tapi berbahaya nih saya rasa kalau main tegor-tegor begini sebuah partai, kalau belum menyelidiki lebih cermat lagi kenapa ada pernyataan begitu. Demikian, makasih. Iya, wajar lah ditegur ya. Mekanisme partai kan, yang mana Kongres 5 PDIP kan itu hak prerogatif daripada Ketua Umum. Jadi Ketua Umum belum berbicara apa-apa, ya tentu kader-kader PDIP nggak boleh berbicara di luar sana. Jadi itu udah yang ketiga kali itu ya ditegur itu Pak Ganjar. Nah, untuk maju menjadi gubernur juga itu kan PDIP yang bawa dia. Jadi harus menurutilah, taatlah, disiplinlah dengan aturan partai. Kalau partai mengatakan rapat Kongres 5 dulu harus ketua umumnya, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri yang menunjuk siapa menjadi capres atau cawapres, ya sabar. Jadi ya wajar saja ditegur untuk mendisiplinkan. Terima kasih. Ya, saya setuju ya yang mengenai hak prerogatif partai. Tapi di satu sisi kita juga harus lihat dalam dinamika perkembangan yang sudah mulai curi-curi start di kubu yang sana ada pencalonan ya. Memang sih harusnya Bu Mega ini ya kita nggak tahulah dengan alasan banyak pertimbangan. Ya kalau zaman sekarang kan orang kan trennya maunya fast moving, lebih cepat diputuskan, lebih cepat ada kejelasan, tidak dibawa bimbang ke sana ke sini sehingga persepsi yang timbul juga macam-macam. Iya enggak iya gitu loh. Nah kalau sekarang ketika Pak Ganjar itu betul tadi dikatakan ditanya siap apa enggak siap, itu bukan berarti dia mengdeklarasikan, artinya jawaban dia juga diplomatis. Artinya kalau ditawarkan siap nggak untuk mengabdi kepada bangsa dengan negara khususnya sebagai presiden, ya harus siap, begitu loh. Nah ini kan juga sebagai pilihan dalam kita berdemokrasi, artinya tidak satu calon aja atau dua calon aja, tapi kalau memang ada putra-putra terbaik yang maju, jangan dihalang-halangi lah, gitu loh. Jadi tidak harus melulu melihat keturunan dari siapa dan dia yang harus ditentukan sebagai bakal calonnya. Terima kasih. Saya rasa sih wajar-wajar aja kok Pak Ganjar kalau memberi jawaban statement seperti itu. Saya lihat cuman partainya aja yang agak sedikit baper lah, bawa perasaan aja. Terima kasih. Boleh kasih usul nih ya sama Ibu Mega ya. Kita lihatlah Uni Soviet ya. Waktu dipimpin Stalin tahun 45, Soviet daya negara yang nggak bisa apa-apa bisa jadi maju. Tapi begitu dipimpin oleh Gorbachev tahun 85, 1990 Soviet pecah jadi 16. Dan si Kuba Fidel Castro, dia memimpin Kuba negara kecil tapi bisa hadapi segala masalah dengan hebat. Pemimpin itu bukan hanya karena mau. Kalau cuma mau jadi pemimpin, anak mereka juga bisa menjadi pemimpin. Bukan juga karena keturunan, kakeknya, ibunya, presiden, terus cucunya jadi presiden. Kalau begitu, itu namanya bukan presidensial kerajaan. Lagi pula kalau nggak bisa mimpin ya, kayak Fidel Castro, Nelson Mandela itu pintar bisa mimpin negara ya, jadi kuat ya. Tapi mereka juga nggak mau anak cucunya jadi presiden, karena anak cucunya nggak bisa jadi presiden. Nah itu saya akuin, itu bagus tuh kayak begitu. Saya sih berharap ya, Ibu Mega sadailah. Itu bukan ngatain ya, pasti. Kalau Pak Ganjar yang jadi presiden, Indonesia bisa maju. Maksain ibu puannya jadi presiden, saya nggak tahu dan nanti gimana. Kalau saya sih ya kembali lagi, itu rakyat yang menentukan PDI, saya nggak tahu PDI apa itu ya.
apalagi yang mau dicalonin yang siapa itu namanya saya nggak kenal juga. Kayak koknya juga nggak jelas yang mau dicalonin dari PDIP ya kalau nggak salah ya, yang perempuan ya namanya saya nggak jelas juga. Habis kerjanya juga nggak, cuma metok palu doang paling bisanya, bahasa Inggris aja belepotan. Jadi kembali lagi, Ganjar kalau misalnya dipilih ataupun PDI tidak mencalonkan, tapi rakyat yang meminta siapapun partai manapun yang mengusung dia, rakyat akan di belakang Ganjar, bukannya PDI. PDI nggak jelas itu juga, kita juga sampai sekarang ini kinerjanya apa yang dikerjakan buat rakyat, kesejahteraan rakyat nggak jelas. Jadi kembali lagi, belakangkan saja lah itu. Ganjar maju, alhamdulillah ada pesaing-pesaingnya. Jadi rakyat yang menentukan, bukan siapa-siapa partai politik itu hanya segelintir aja, apalagi PDI itu kecil gitu saja. Terima kasih. Kalau melihat sih, nggak mungkin lah yang namanya Mega itu mau dengerin si Pacul itu kan. Dan ya gimana juga dia tahu lah bahwa Ganjar pilihan di Pilpres yang merupakan bentuk dari partai. Kalau saya sih cuma berharap nih, ini sandiwaranya mereka lah bahwa Puan mau diajuin menggantiin Mega gitu jadi ketua umum dikenal. Toh juga dalam sebut aja dalam tanda petik ya, kampanyenya Mega dengan banner dan lain sebagainya, nggak bilang calon presiden, lebih kepada kepaksa ya apa. Mudah-mudahan saya berharap itu sih, ya kan. Jadi drama-drama kecil lah gitu. Ya, saya masih berharap itu sih. Saya senang hati loh mendengarnya. Ngapain sih sibuk-sibuk aja, ini kan masih di dalam partai. Anda kalau mau ada partai di PDIP ya nunduklah ke PDIP. Kalau nggak mau PDIP ya silakan, monggo. Ibu Mega kan nadanya begitu. Kalau nggak ya silakan, kemana terserah gitu loh. Jadi, masa terus disusul kan Ganjar bisa apa sih? Saya juga bingung gitu loh. Di partai bisa apa? Di luar partai bisa apa? Kan jadi rekor juga gitu loh. Kalau di sana udah mendem aja lah gitu, dan terlalu bikin rusuh dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir PDI kepada kadernya itu hal yang wajar. Jadi partai-partai lain pun kalau mau menegur kadernya ya silakan saja, baik dalam konteks pengajuan capres, pengajuan calon gubernur atau wali kota, bupati. Kami berkaitan dengan internal harmonisasi keputusan partai sebenarnya. Kecuali masyarakat menilai a priori kepada DPP PDI gitu ya. Jadi apapun keputusan kan itu hak mereka, pun kita jadi kurang suka itu lain cerita. Tetapi sebenarnya itu hak ketua partai, hak DPP partai untuk menegur kadernya, termasuk Pak Ganjar dalam hal ini. Nah, buat capres-capres yang lain memang kalau bisa jangan recokin situasi kalau tidak substansi bantu masyarakat saat ini. Jadi bagaimana supaya para capres ini justru di jabatannya masing-masing saat ini, misalnya ada jadi menteri atau jadi gubernur atau jadi wali kota, jadi apapun, itu bantulah berprestasilah untuk rakyat dengan kendalikan inflasi, harga-harga jangan naik, syukur-syukur BBM bisa turun 30%, PPN bisa diturunkan, tetapi tidak dalam gimmick-gimmick politik yang membuat internal partainya sendiri goyang dan membuat masyarakat jadi ke kiri ke kanan, lupa masyarakat kalau harga beras dan cabai berambang di dapurnya juga udah nggak ada gitu. Terima kasih. Wajar-wajar aja ya kalau ditegur ya. Kalau selama memang itu aspirasi masyarakat ya itu harusnya sih jadi bahan pertimbangan untuk partai itu sendiri ya. Jadi supaya istilahnya sebenarnya nggak ada rugi juga sih. Ketika kan nambah kursi di DPR apa-apa ya kan, dukungan. Jadi kan kalau memang itu calonnya bagus, berkualitas, harusnya sih mendapatkan kepercayaan lebih lagi ya. Apalagi secara itunya kerjaannya apa sudah teruji lah. Itu kita bisa lihat juga itu. Itu aja, makasih. Ya, pertama kan pernyataan Ganjar itu di dalam konteks wawancara, dan jawaban Pak Ganjar itu kan normatif, artinya dijawab, oke, mencalonkan saya siap. Sebenarnya PDI ini kan terlalu reaktif karena memaksakan Mbak Puan harus maju kan. Ini sebenarnya pertama nggak aspiratif terhadap betapa
betapa luasnya dukungan masyarakat terhadap Ganjar, lalu itu nggak ditangkap PDI sebagai sesuatu yang positif dan ingin memaksakan kehendak. Nah, tinggal ini ciri-ciri akan kejatuhan PDI ini sebagai partai pemenang kalau memaksakan Puan maju dan menyepelekan Ganjar, karena Ganjar akan ditangkap partai lain. Ini sudah arus bawah ini sangat kuat untuk Ganjar, dan memang Ganjar itu representasi Jokowi ke depan. Itu aja, ini kecelakaan kalau PDI melakukan blunder ya. Kalau komentar saya, mungkin aja Pak Ganjar itu baik di grassroots ya, tapi sebagai kader ya mungkin itulah harus koordinasi ke atas, ke Bu Mega atau ke DPP supaya koordinasinya lebih bagus. Walaupun buktinya di bawah di grassroots itu baik, tapi alangkah baiknya budayanya kita koordinasi ke atas, sama-sama baik semua. Demikian. Jadi kalau menurut saya itu drama saja, namanya PDIP. Ya, jangan kalau ditanggapin serius. PDIP juga bukan berisi orang-orang bodoh. Megawati juga orang yang suhu dalam hal politik di Indonesia. Dia ngerti lah risikonya kalau sampai nggak mencalonkan Ganjar itu apa. Ya, kemungkinan besar mereka akan menjadi gelandangan politik lagi di 5 tahun ke depan gitu kan. Jadi saya pikir kita tenang aja, ini drama, benar-benar drama. Ya juga ada fiktif-fiktifnya sedikit lah biar semakin menarik simpati publik. Nanti pasti akan Ganjar pada waktunya dari PDI. Demikian pendapat saya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Haryanto, kemudian ini kesempatan dari belakang saja. Cuman memang konsekuensinya agak berat. Kalau misalkan PDIP mencalonkan Ganjar, resikonya di bawah memang berat. Karena sudah ada banyak yang pengamat yang ngomong ya, kalau misalkan PDIP meninggalkan Ganjar, maka kita akan meninggalkan PDIP. Katanya PDIP mau hat-trick, calonkan Ganjar, otherwise ya nggak ada hat-trick bagi PDIP. Itu aja sih. Thank you. Kalau menurut saya PDIP ini foreplay-nya jago, pemanasannya jago sekali dia. Jadi beda dengan yang sebelah yang langsung klimaks itu. Kalau PDIP ini pinter dia foreplay-nya, atas, bawah, atas, nanti baru disikat, baru klimaks begitu ya. Kalau yang Om Bewok itu, waduh, langsung kejot aja dia, langsung klimaks aja dia. Demikian, terima kasih. Saya pikir nggak ada yang salah ya dengan pernyataan Pak Ganjar. Kan dia bilang kalau ada yang mencalonkan dia siap, ya kan? Apa yang salah ya dengan pernyataan itu? Jadi siapapun yang mencalonkan dia, entah PDIP atau partai lain, ya sebagai warga negara dan sebagai seorang politikus ya, dan seorang yang saat ini cukup qualified ya, dia usaha aja untuk mengatakan itu. Saya pikir apa yang salah gitu, kecuali dia menawarkan diri atau ya menjual diri ke partai lain gitu, atau meminta partai lain mencalonkan dia gitu, atau ya selingkuh partai lah ya. Saya pikir itu boleh lah dia ditegur gitu. Ini kan dia kan nggak sebutin partai lain atau partai saingan dari PDIP atau apalah yang mencalonkan dia. Dia kan hanya bilang kalau ada yang mencalonkan dia bersedia, dia siap, ya siapapun. Ya kalau PDIP merasa dia Ganjar bisa dicalonkan, ya calonin aja gitu kan. Menurut saya sih yang beginian sih nggak usah ditanggepin apa-apa, karena ini semua sebenarnya adalah suatu strategi macam-macam sih. Jadi kita lebih baik jangan berspekulasi, katakanlah wah istilahnya nggak boleh begitu gini-gini ya. Siapa tahu itu semua disengaja kan, strategi untuk menarik simpati segalanya. Itu kan memang sudah saya sudah prediksi sebelumnya bahwa sebenarnya ini kan hanya untuk strategi untuk menarik simpati kan nggak mungkin lah PDIP mencalonkan Puan, kan nggak mungkin gitu kan. Dimana di situ ada Prabowo kan ya tujuannya kan sebenarnya untuk mematikan Prabowo saja itu. Saya pikir ini semua permainan mereka lah, nggak usah ditanggapin serius lah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk partisipasi Anda. Saya Anto Wijaya.